Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. Ini tentang disyariatkannya korban Idul Adha plus korban pada bulan Rajab. An Mikhnaf bin Sulaimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna ala, sesungguhnya keharusan atas ahli kulli baitin, penghuni setiap satu rumah, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, harus apa? Udhiyatan atau udhiyatan, korban Idul Adha, wa atiratan, dan korban atirah, yaitu korban pada bulan Rajab. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4 dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nah, di sini saya tambahkan ya, dan Abu Daud mengatakan bahwa atirah ini sudah mansukh. Ini hadis adalah sudah mansukh menurut Abu Daud rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang dijadikan dalil untuk mewajibkan korban Idul Adha. Karena di sini ada kata-kata ala. Ya. Ala itu menunjukkan keharusan. Ya. Lazimun ala atau wajibun ala. Ya. Harus atas setiap ahlul bait untuk korban Idul Adha. Berarti wajib. Ya. Tapi dijawab oleh mayoritas para ulama, ini tidak sharih, tidak jelas-jelas menunjukkan kewajiban. Ya. Kalau jelas-jelas menunjukkan kewajiban, misalnya siapa yang tidak korban Idul Adha masuk neraka, nah itu jelas. Tapi kata-kata ala ini bisa untuk hasungan, yaitu sunnah muakkadah, bisa juga untuk sunnah biasa, bisa juga untuk wajib. Nah, maka ini belum sharih ya. Hadisnya sahih, oke, tetapi tidak sharih, tidak menunjukkan jelas-jelas bahwa korban Idul Adha wajib. Kalau hadis sebelumnya ya tadi, hadisnya jelas menunjukkan wajib, tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari kata-kata ahli kulli bait ya, penghuni setiap rumah, ini menunjukkan bahwa korban Idul Adha itu hukumnya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau dalam satu rumah sudah ada yang berkorban, maka itu sudah mencukupi dari seluruh penghuni rumah tersebut. Misalnya saya berkorban, kemudian istri saya tidak berkorban, anak-anak saya yang sudah balik misalnya tidak berkorban. Kemudian juga ada anak kerabat saya yang tinggal bersama saya misalnya, jadi anak asuh saya misalnya, okay? Dan dia sudah balik. Nah, maka dia juga tidak wajib untuk korban. Kenapa? Karena sudah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau satu sudah melakukan, maka yang lain dari penghuni rumah ini sudah tidak ada keharusan untuk berkorban, meskipun tetap sunnah untuk semuanya melakukan. Jadi supaya lebih paham, saya kiaskan dengan misalnya doa sebelum hubungan intim, itu adalah sunnah kifayah membacanya. Kalau suami sudah membaca, maka istri tidak membaca, tidak apa-apa. Kalau istri sudah membaca, suami tidak membaca, tidak apa-apa. Tapi dua-duanya sunnah untuk membaca. Dua-duanya tetap sunnah untuk membaca. Demikian juga penghuni satu rumah ini tadi. Seandainya suami berkorban, kemudian istri karena juga dia bisnis, duitnya banyak, dia berkorban. Kemudian anak-anaknya sudah dewasa semuanya, belum nikah, masih serumah dengan orang tuanya, masing-masing korban karena semuanya sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ya, ini semuanya sunnah ya. Sunnah bagi setiap orang, tetapi untuk satu rumah ini adalah sunnah kifayah, karena kalau sudah ada yang melakukan sudah cukup. Kemudian atirah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini sudah mansukh, yaitu bagian atirahnya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la far'a wa la atirata, tidak ada lagi far'un, tidak ada lagi atirah. Ini hadis muttafaqun alaih. Far'un itu adalah hewan yang lahir pertama kali dari suatu induknya, kemudian dia sembelih, dipersembahkan kepada berhala, itu namanya far'un. Nah, itu oleh Nabi ditiadakan ketika sudah datang Islam ini, tidak ada lagi far'un. Kemudian beliau juga mengatakan la atirah, tidak ada lagi atirah, yaitu sembelihan korban pada bulan Rajab. Karena zaman jahiliyah mereka di bulan Rajab mengagungkan bulan Rajab ini. Kenapa mereka agungkan bulan Rajab? Karena bulan Rajab adalah bulan yang pertama dari 4 bulan haram. 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
Nah, mereka anggap yang pertama adalah Rajab, sehingga mereka agungkan Rajab, mereka menyembelih pada bulan Rajab, dipersembahkan juga kepada berhala. Nah, ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut Imam Syafi'i bahwa yang ditiadakan ini adalah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu apa? Mempersembahkannya kepada berhala tadi. Tetapi kalau melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka masih masyru', masih disyariatkan. Sehingga menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, masih disyariatkan untuk kurban 2 kali dalam 1 tahun. Idul Adha dan Rajab. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan kalau mudah untuk kurban setiap tahun, setiap bulan, ya, berarti dalam 1 tahun kurban 12 kali, maka itu lebih utama. Karena kurban ini termasuk sedekah, amalan sedekah, ya, menyembelih hewan, kemudian sebagiannya dimakan dan kebanyakannya atau lebih banyak untuk disedekahkan. Ini bab sedekah ini semakin banyak dilakukan semakin utama menurut mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Karena itu kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i tidak ada masalah, ya, suatu saat kita kurban pada bulan Rajab, sebagiannya kita makan, sebagiannya dibagi-bagi sebagaimana, ya, yang kita lakukan pada Idul Adha. Kita lanjutkan hadis yang keempat, al-haditsur rabi'. Ini adalah dalil tentang tidak wajibnya kurban Idul Adha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashru," apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya," dan berkeinginan salah satu kalian untuk berkurban, "fala yamassa min sya'rih," maka jangan dia sentuh rambutnya, maksudnya jangan dia potong rambutnya, "wala min basyarih," juga jangan dia potong kulitnya, syai'an, sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama yang saya singgung tadi, bahwa hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat tidak wajibnya kurban Idul Adha, yaitu mayoritas para ulama. Dari kata-kata wa arada ahadukum ayyudhhiya, seseorang ingin kurban. Nah, kata-kata ingin menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diungkapkan dengan kata-kata ingin, ya. Ada kalimat yang lebih jelas lagi menunjukkan tidak wajibnya, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhi. Seseorang yang masuk pada tanggal 1, dia punya hewan yang dia ingin untuk berkorban dengannya. Nah, berarti tidak wajib berkorban. Karena ada orang yang punya hewan tetapi dia tidak ingin berkorban. Ada juga orang yang punya hewan tapi dia ingin berkorban. Itu menunjukkan hal tersebut. Nah, sehingga menurut mayoritas para ulama, korban Idul Adha tidak wajib berdasarkan hadis ini pada kata-kata arada, ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan orang yang ingin korban Idul Adha, maka dia dilarang untuk potong kuku, potong rambut, potong kulitnya sendiri pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti selesainya dia berkorban. Jadi kalau dia berkorbannya tanggal 11, ya berarti nanti potong kukunya setelah tanggal 11, yaitu setelah berkorban. Kalau dia berkorban pada tanggal 13, berarti potong kukunya juga setelah berkorban. Kalau dia berkorban 3 ekor, 1 ekor tanggal 10, 1 ekor lagi tanggal 11, 1 ekor lagi tanggal 12, maka dia harus potong kukunya setelah selesai 3 korbannya semuanya, ya. Jadi kalau dia korban 3, ya selesainya 3 korban ini baru potong kuku. Demikian dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang mau korban itu dilarang untuk potong kuku? Ini supaya dia mirip atau menyerupai orang yang sedang ihram. Karena itulah termasuk dalam kaidah syariah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau memuliakan sebagian hambanya dengan suatu ibadah tertentu, maka hamba-hamba yang lain yang tidak bisa melakukannya itu juga diberikan kemuliaan yang serupa dengannya. Orang-orang yang datang ke Mekah untuk ibadah haji, mereka dilarang untuk potong kuku, untuk potong rambut, ya selama sedang ihram. Nanti selesai ihram tanggal 10 Dzulhijjah itu dia baru boleh untuk potong kuku dan sebagainya. Nah, maka orang-orang yang tidak haji seperti kita yang ada di Indonesia ini rata-rata tidak haji, ya. Nah, maka kita melakukan ibadah kurban dan diserupakan dengan mereka oleh Allah, oleh aturan Allah, yaitu tidak potong kuku dan sebagainya.
Dan hikmahnya nanti kalau kita potong kuku pada waktu setelah berkorban, maka semua kita, anggota tubuhnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, sehingga hikmahnya menurut para ulama adalah seperti itu ya. Kenapa dilarang untuk dipotong dulu? Supaya semua anggota ini sudah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, kalau sudah ada jaminan tersebut, karena kita sudah melakukan perintah Allah yaitu korban, nah, baru kemudian kita potong kuku dan rambut kita. Kata-kata basyarun ya, artinya adalah kulit. Nah, kulit ini mencakup kuku maupun kulit yang kita kenal ya. Karena kuku ini termasuk kulit juga, hanya dia itu keras ya. Adapun kulit ya, kulit seperti yang kita tahu ini ya, ini juga tidak boleh dipotong. Makanya para ulama katakan tidak boleh khitan pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai berkorban, apabila orang yang khitan tadi ingin untuk berkorban ya. Dan ini hukum khusus bagi orang yang berkorban saja, karena di sini Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudhi. Jadi yang ingin korban saja yang berlaku. Adapun yang tidak ingin berkorban, hadis ini tidak berlaku. Apakah berlaku untuk keluarganya? Nah, diperselisihkan oleh para ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak berlaku untuk keluarganya. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Nabi untuk potong ini hanyalah yang mau berkorban. Pendapat yang kedua mengatakan keluarga mengikuti yang berkorban, yaitu kepala keluarganya ya. Karena kaidahnya mengatakan at-tabi' tabi', pengikut itu hukumnya mengikuti. Kalau bapaknya berkorban, maka berarti anak-anaknya semuanya ikut untuk terkena hukum ini. Kalau saya secara pribadi memilih pendapat yang pertama, tapi seandainya ada yang memilih pendapat kedua, tafadhal ya. Yang penting itu adalah pendapat para ulama, bukan kita berpendapat sendiri karena kita bukan ulama. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.